Langkah awal, kerja dulu, merasakan rasanya memegang tanggung jawab lalu menikah. Kenapa? Jawaban lengkapnya adalah untuk membentuk keluarga, mulai dari menemukan pasangan yang cocok, membangun kebersamaan, menciptakan kebahagiaan berdua, kemudian punya anak, mendidik mereka agar tumbuh jadi anak yang mandiri dan berakhlak baik. Untuk itu banyak hal yang harus disiapkan. Pertama, kedua orang, laki-laki dan perempuan, harus punya kedewasaan berpikir. Mereka sanggup memahami tanggung jawab sosial, juga sanggup belajar lebih lanjut untuk memenuhi tuntutan tanggung jawab setelahnya. Tanggung jawab apa? Hidup sendiri itu berbeda dengan berdua. Tuntutan tanggung jawab setelah beban psikisnya berbeda. Menikah artinya siap dengan berbagai perubahan itu. Gagal dalam menyiapkan mental, gagal belajar dan beradaptasi menyebabkan kegagalan pernikahan. Kedua, tentu saja harus siap secara finansial. Tidak sekedar siap dalam arti memiliki sumber nafkah, tapi juga siap untuk mengelola keuangan secara dewasa. Jangan sampai setelah menikah misalnya salah satu dari kalian atau malah keduanya lebih banyak menghabiskan uang untuk hobi dan mengabaikan masa depan ekonomi keluarga. Kebutuhan dalam dua hal itu akan berlipat ketika pasangan itu punya anak. Beban psikisnya bertambah, tanggung jawab juga bertambah. Kemampuan belajar hal baru setelah kemampuan beradaptasi juga meningkat. Demikian pula tuntutan kebutuhan ekonomi meningkat. Gagal mengelola itu semua berakibat rumah tangga hancur. Kini kehancurannya punya akibat parah untuk masa depan, yaitu anak yang harus menanggung beban kesalahan orang tuanya. Artinya, menikah itu berat, jangan dianggap enteng atau remeh, tapi juga tidak perlu ditakuti. Yang diperlukan rasa tanggung jawab dan kemauan untuk terus belajar. Artinya, anak-anak remaja yang belum siap dengan tanggung jawab itu jangan terpengaruh dorongan sosial untuk menikah. Coba dulu untuk bertanggung jawab. Menikah saat remaja, apa yang ada di pikiran ketika remaja? Apakah harus menikah muda, lalu tidak tahu cara mempertahankan rumah tangga dan mengakibatkan kegagalan? Remaja bukan waktunya untuk menikah bila tidak mengetahui hal yang dijelaskan di atas, yang disertai tanggung jawab tentunya. Habiskan dulu masa remaja. Jika sudah siap dan matang, coba atur perencanaan kedepannya seperti apa. Diskusikan dengan calon pasangan masa depan kalian, lalu putuskan apakah sudah siap. Jangan mendahulukan pikiran senggama dulu, tapi pikirkan hal hari-hari lain selain kalian bersenggama akan seperti apa. Misalnya saat remaja sekarang pun saya tidak terpikir untuk senggama. Suka sama cewek itu normal. Yang dirasakan cuma ingin dapat perhatian, ingin ngobrol. Dorongan seksualnya itu memang ada, tapi tidak mendominasi. Kehadirannya menjadi sangat lemah ketika disibukkan dengan pelajaran, olahraga, main game, dan sejenisnya. Bahkan saat menonton film porno sekalipun tidak harus mencari lawan untuk mencoba. Begitupun kalian jangan berpikir remaja cuma ingin senggama, cuma bisa berpikir ke arah situ dan tidak bisa mengendalikan diri. Walaupun setiap mindset orang berbeda. Selain itu, jika kalian hidup sendiri pun juga tidak masalah. Kenapa berpikiran melakukan pernikahan jika belum jelas arahnya akan seperti apa? Anda cuma butuh teman seperti manusia lain, tapi Anda tidak butuh keterikatan. Itu normal saja. Dalam konteks seksual, Anda tidak begitu menginginkan hubungan seksual. Keinginan itu ada, tapi tidak besar dan bisa dikalahkan oleh berbagai keinginan lain. Biasa saja itu. Ada orang yang sangat lahap ketika makan, ada yang hanya makan seadanya. Begitu pula halnya dengan seks. Orang yang makan banyak itu normal, yang makan sedikit pun normal, yang nafsu seksnya mengebu itu normal, yang datar saja pun normal. Anda terpaksa menikah, malu, sudah berumur tua. Perhatikan bahwa di luar sana ada jutaan manusia yang akhirnya memilih untuk menikah dengan orang yang tidak ia sukai, hanya demi menghindari status perawan tua atau bujang lapuk. Mereka tidak sedang menjadi diri mereka sendiri.
Dengan cara pandang yang berbeda sendiri, itu artinya bebas. Anda bebas mau pergi kemana saja, kapan saja. Anda bebas mau memakai uang Anda untuk apa. Anda sesekali bisa bertindak suka-suka, tanpa khawatir akan jadi pengaruh buruk pada anak-anak. Percayalah, Anda punya banyak hal yang membahagiakan dalam diri Anda. Sebagaimana orang-orang lain juga begitu. Itulah kunci kebahagiaan, yaitu melihat sisi-sisi baik dalam hidup kita dan menikmatinya. Saya melihat ada sangat banyak orang yang memilih untuk hidup sendiri dan berbahagia. Orang yang menganggap mereka tidak bahagia justru adalah orang-orang yang hanya paham satu jenis kebahagiaan. Urusan selangkangan saja jangan mau dan biarkan orang lain ikut ngatur secara tidak langsung melalui dorongan seksual. Ya, makasih sudah mendengarkan. Jangan karena udah tua pengen nikah ya. Makasih, bye bye.